akan membawakan sebuah berita tentang wawancara terhadap pembina double track Pastry Bakery yang bernama Bu Erna, dikarenakan salah satu siswinya memenangkan juara 1 lomba di ITS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Cica Disyana Permatasari sebagai reporter. Hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Karangan untuk meliput pembina double track Pastry Bakery yang salah satu siswanya telah meraih juara 1 dalam acara Millennial Entertainment Awards 2025 dalam kategori promosi produk kreatif. Saya akan berbincang langsung kepada pembina kos tersebut. Yuk kita mulai! Tolong dijelaskan peran Bu Erna sebagai pembina double track itu sejauh apa dan bagaimana? Oh gitu. Jadi di sini Bu Erna itu sebagai pembimbing dari double track. Keterampilan tata boga, jurusannya Pastry Bakery. Kebetulan di Semaneska itu ada jurusan tata boganya ada 2, Pastry Bakery dan PMI. Nah di sini Bu Erna itu sebagai pembina dan trenernya dari Pastry Bakery, dari mulai pembuatan produk, pemasaran, kemudian membimbing anak mau ke arah mana, itu selalu dibimbing. Contohnya nanti alumni DT itu nanti akan berwirausaha atau bagaimana. Nah itu tugasnya Bu Erna itu sampai dengan dia bisa mandiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang Bu Erna lakukan untuk membimbing tim selama persiapan lomba? Persiapan lomba maksudnya untuk semisal kayak kemarin ya, alhamdulillah Semaneska itu diberi kepercayaan kita mendapatkan juara 1 itu di bagian promosi produk kreatif. Nah jadi selain membina atau membimbing kita kemarin itu pembuatan produk, jadi praktek. Nah di saat praktek itu Bu Erna itu juga membimbing pembuatan video. Karena apa? Pembuatan video itu nanti juga akan diupload atau diminta dari pihak di ITS. Nah, selain itu, anak-anak yang nantinya mau ikut lomba itu juga tetap dibimbing ketika pembuatan laporan, misalkan laporan keuangan, itu juga sampai dengan itu untuk pembinaannya ketika mau lomba. Baik, pertanyaan selanjutnya, metode latihan seperti apa yang Bu Erna lakukan agar siswa cepat berkembang? Untuk metode pelatihan ya, pelatihan itu dari anak yang benar-benar dia tidak mengerti apa-apa, semisal dia nggak paham akan bahan yang dibuat untuk Pastry Bakery, itu Bu Erna kenalkan dulu dasarnya. Oh ini loh bahannya pembuatan misalkan kue atau pastry, itu dikenalkan dulu. Kemudian setelah itu kita adakan pembagian kurs kayak semacam kelompok usaha siswa, itu dibagi dari 30 anak nanti dibagi menjadi 5 kurs. Nah masing-masing kurs nanti Bu Erna memberikan sebuah materi pembuatan produk. Pembuatan produk semisal kurs 1 bikin donat, terus kurs 2 bikin roti pisang. Nah masing-masing itu sebelum pembuatan produk disuruh untuk pembuatan katalog. Nah katalog produknya itu sekaligus dia untuk mendesain grafis. Nah di situ itu nanti dia juga ada ilmunya untuk pembuatan katakan seperti desain grafisnya itu. Nah kalau sudah nanti sekaligus Bu Erna itu membimbing juga ketika dia mau memasarkan. Biasanya untuk lebih amannya Bu Erna ajarkan untuk itu PO, pre-order itu kan. Nah kalau misalkan langsung jual mungkin ada kesulitan untuk pemasarannya. Tapi kalau kita PO kan dulu, nah itu nanti anak-anak tidak kesulitan dan dia tidak akan katakan membuang produk yang tidak terjual. Kalau kita PO kan dulu pasti dia akan terjual produknya semua. Nah dari situ nanti juga prosesnya tetap di video. Kemudian setelah proses kita praktek, nah itu nanti juga ada perhitungan laba ruginya. Itu jadi
pemasarannya bisa lewat sosmed, bisa lewat antar teman, itu juga bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa yang Bu Erna alami saat membimbing siswa? Untuk tantangan besar ini yang selama ini Bu Erna alami adalah waktu. Kenapa? Waktunya ini ketika kita ada orderan besar, ya kita pernah ya ada orderan besar. Nah, kebetulan waktunya itu barengan dengan hari efektif. Nah, tapi Bu Erna akali, kita punya beberapa kurs ya. Nah, akhirnya ya tetap apa istilahnya, ketika dia jamnya sekolah itu berjalan, makanya Bu Erna diberikan piket, dikasih piket per masing-masing kurs. Jadi misalkan besok ada orderan, nah jam sekian sampai jam sekian kurs ini mengerjakan apa gitu. Kemudian jam sekian kurs, jam sekian kurs ini misalkan persiapan melipat kardus. Nah seperti itu yang Bu Erna jalankan. Terus alhamdulillah untuk kendalanya ya bisa terlampaui atau bisa terlewati. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bu Erna membantu atau mengatasi kegagalan siswa saat latihan? Untuk mengatasi kegagalan siswa sebenarnya kalau pada waktu praktek pembuatan produk itu seharusnya tidak boleh gagal. Karena apa? Bu Erna membuat sebuah komitmen bersama anak-anak. Intinya ketika kita mengerjakan sebuah produk itu jangan sampai gagal, karena kalau gagal itu nanti kan kita buang. Nah, jadi selama ini alhamdulillah kegagalan untuk pembuatan produknya itu dirasa hanya dihitung jari aja. Jadi nggak sering-sering mereka gagal untuk pembuatan produk. Jadi memang Bu Erna tekankan, kita di awal-awal membuat komitmen kita harus intinya pembuatan produk harus berhasil, karena ini langsung layak jual gitu. Jadi memang benar-benar ketika praktek ya Bu Erna keliling seperti kayak kita seperti audisi yang di TV-TV itu. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada Bu Erna atas penjelasannya selaku pembina Double Track SMA Negeri 1 Karangan. Ya, semoga sama-sama ya, semoga ke depan Double Track SMA 1 Karangan lebih maju, lebih kreatif, dan pesertanya semakin banyak.